Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BA Channel, kali ini kami akan sajikan kisah Islami lainnya, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 orang pemuda yang mengasingkan diri karena menghindari kezaliman Kaisar Dqianus yang memerintah secara kejam. Raja Dqianus ini diperkirakan memimpin pada tahun 112 Masehi, masa pertengahan setelah era kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Raja Dqianus di Romawi memerintah beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kekejaman Raja Dqianus yang selalu memerintahkan rakyatnya menyembah berhala dan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menentangnya membuat beberapa pemuda yang memiliki ketauhidan kuat bertekad untuk meninggalkan negerinya. Suatu ketika Raja Dqianus mendapat kabar bahwa ada 6 orang pemuda yang berasal dari keluarga pembesar Romawi yang mencoba keluar daerah untuk menghindari kebiasaan berkurban dan menyembah berhala. Raja lalu menyuruh para pengawalnya untuk menangkap para pemuda tersebut. Sesampai di istana, para pemuda tersebut menegaskan bahwa mereka menolak menyembah berhala, semata-mata hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal ini, Raja Dqianus menjadi murka dan menawarkan kenikmatan kepada mereka, baik berupa harta hingga jabatan yang menggiurkan, agar mau kembali mengikuti perayaan menyembah berhala bersama rakyat lainnya. Namun sayang, mereka menolaknya. Keteguhan hati para pemuda Ashabul Kahfi itu terabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi ayat 13-14. Kami Allah ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Selanjutnya, ke-6 pemuda tersebut berangkat meninggalkan kota untuk mempertahankan keimanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penggembala bernama Yamliha atau Yohanes beserta anjingnya Kitsmir. Ada yang menamakan Himron atau Rayyan menurut pendapat yang berbeda. Pemuda tersebut ternyata memiliki keimanan yang sama. Lalu ia pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Akhirnya, ke-7 pemuda Ashabul Kahfi yang masing-masing bernama Makslimina, Yamliha, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yathbunus, dan Tamliha pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman Yordania. Para pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari kejaran Raja Dqianus yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan mereka ketika mencari perlindungan, dan di dalam gua mereka berdoa sebagaimana tertera pada ayat ke-10 surat Al-Kahfi.
Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Subscribe to my channel. Kisah And also Ashabul press this Kahfi bell icon. merupakan bukti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, dan peristiwa ini sungguh di luar logika manusia. Allah menidurkan para Ashabul Kahfi selama ratusan tahun di dalam gua. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 25-26. Dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Kisah tentang Ashabul Kahfi terabadikan sepanjang masa dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi. Allah yang menjaga mereka hingga luput dari perhatian manusia. Seandainya manusia memperhatikan peristiwa yang terjadi, tentu manusia akan lari ketakutan. Pada ayat ke-18 dijelaskan, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Pada ayat ke-17 Allah berfirman, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ketika mereka terbangun dari tidur panjangnya, dengan wajah berseri-seri mereka bertanya satu sama lainnya, "Sudah berapa lamakah kita tertidur?" Salah seorang menjawab, "Kita telah tertidur selama setengah atau 1 hari." Sedang yang lain menjawab, "Hanya Allah lah yang maha tahu berapa lama kita tertidur di dalam gua ini." Mereka merasa kelaparan. Di antara mereka ada yang pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa beberapa keping uang dirham. Sesampai di pasar, mereka merasa asing dengan keadaan kota yang telah banyak berubah. Sepertinya penduduk sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk menjalankan ibadah. Mereka lalu memesan roti gandum dan anggur kepada penjual. Betapa terkejutnya penjual tersebut setelah melihat uang perak untuk pembayarannya, karena sekarang sudah tidak berlaku lagi. Penjual tersebut mengira bahwa uang tersebut merupakan uang kuno peninggalan beberapa abad yang lalu. Pemuda tersebut segera kembali ke gua dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya di pasar. Mereka satu sama lain pun tercengang mendengarnya. "Kalau begitu sudah berapa lama kita tertidur?" sahut seorang pemuda di antara mereka. "Hanya Allah lah yang maha tahu," jawab yang lain. Setelah menikmati makanan yang mereka beli, tak lama kemudian mereka tertidur untuk selamanya. Sementara itu penjual roti gandum merasa ada kejanggalan dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Maka ia pun bercerita kepada yang lainnya. Mereka bersama akhirnya menghadap ke istana untuk bertemu dengan Raja Romawi Timur Theodosius II.
Raja mendengarkan dengan seksama peristiwa yang baru saja dialami penjual tersebut. Dari cerita ini, Raja menemukan kesesuaian cerita yang pernah berkembang di masyarakat, bahwa pada saat Kaisar Dekianus yang hidup pada masa 112 Masehi, pernah ada beberapa pemuda yang melarikan diri dari negerinya karena ingin mempertahankan keimanan mereka. Raja bermaksud menjemput para pemuda Ashabul Kahfi yang bersembunyi di dalam gua agar mau kembali ke masyarakat dan menceritakan pengalamannya untuk diambil hikmah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Theodosius II ini berbeda dengan raja sebelumnya karena telah memeluk agama tauhid, sehingga membenarkan sikap yang diambil pemuda Ashabul Kahfi yang mengasingkan diri ke dalam gua karena mempertahankan keimanannya. Ketika rombongan kerajaan sampai di dalam gua, betapa terkejutnya mereka melihat keadaan para pemuda Ashabul Kahfi, dan anjing yang setia menemani di depan pintu gua ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi kisah Ashabul Kahfi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari support BA Channel dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya kalian tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari BA Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.